Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, di hadapan saya ini ada dua orang penting. Yang pertama adalah Profesor Dr. Ahmad Yani, MSI, Kepala Divisi Pengembangan Kurikulum dan Program Pendidikan. Betul ya, Prof ya? Oke, baik. Direktorat Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia, dan di hadapan saya juga ada Pak Dr. Saripudin, MT ya. Beliau adalah Kepala Divisi Pengembangan Sistem Informasi, Direktorat Sistem dan Teknologi Informasi Universitas Pendidikan Indonesia. Sengaja ini menghadirkan kedua orang ini, begitu ya Bapak dan Ibu, untuk menjelaskan secara detail begitu ya tentang RPS yang harus diinputkan oleh Bapak dan Ibu. Baik, kita langsung saja. Ini ada Prof Yani. Saya ingin bertanya ini, latar belakang mengapa RPS-nya dirubah begitu ya? Dirubah atau apa, Prof ini? Dirubah ya. Dirubah ya, dirubah dari RPS yang ada, kemudian dirubah formatnya, tapi saya lihat tidak terlalu begitu banyak signifikan perubahannya ya. Oke, ini latar belakangnya kenapa, Prof? Silakan. Ya, terima kasih Pak Dedi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang pertama itu ada terbitnya Permendikbud nomor 53 tahun 2023 ya, tentang penjaminan mutu di perguruan tinggi. Nah, itu mensyaratkan untuk menggunakan kurikulumnya outcome based education. Dulu lebih cenderung pada berbasis kompetensi, sekarang ke OBE. Terus yang kedua, kita UPI ingin sedang menuju ya untuk internasionalisasi. Artinya itu banyak prodi yang harus mengikuti aturan akreditasi internasional. Baik. Dan akreditasi internasional kebanyakan menggunakan OBE. Dan yang ketiga, kita juga dituntut untuk memenuhi indikator kinerja. Nah, salah satunya adalah IKU 7, yaitu prodi mata kuliah harus melaksanakan pembelajaran yang case method, ada Teams project gitu ya, yang memang mata kuliah yang cocok untuk itu ya. Dan yang keempat adalah ada bentuk penghargaan ya. Penghargaan itu harus kita catat di dalam RPS, dalam proses pembelajaran, yaitu dalam bentuk IBK sebenarnya. Jadi 4 itulah yang jadi dasar RPS kita harus berubah. Nah, sedangkan pola pikirnya itu yang ini Bapak Ibu di dalam tampilannya itu. Jadi hal atribut atau yang tertuang di dalam RPS itu harus memuat dari apa yang ditulis di sini gitu ya. Baik, tadi Prof Yani mengatakan bahwa mau tidak mau kita harus menuntaskan RPS ini ya Bapak dan Ibu. Tadi ada 4 hal ya, kita akan tanya Pak Dr. Saripudin. Baik, Prof Yani, terima kasih. Baik, Bapak dan Ibu, di sini kita melihat tampilan ya, ada tampilan layar sistem pembelajaran online terpadu yang dimiliki oleh Pak Dr. Saripudin ya, bahwa beliau mengajar beberapa mata kuliah dan di situ ada kurikulum juga ya. Ada kurikulum 18 dan ada kurikulum 24. Ini esensinya apa ini Pak Udin? Apa namanya, dampaknya atau perubahannya terhadap pengisian RPS ini seperti apa? Ya, jadi tadi seperti dijelaskan oleh Prof Yani bahwa bentuk RPS dari dokumen kurikulum 2018 dengan 2024 ini perbedaannya adalah komponennya. Kalau yang 2024 itu sudah disediakan secara default dari aplikasi kurikulum. Jadi tahapannya sebelum kami concern di RPS, sebetulnya kami mengembangkan dulu aplikasi kurikulum. Karena tadi kan berangkatnya bagaimana kita membuat meredesain kurikulum universitas yang memang terakhir kita mendesain kurikulum itu 2018. Nah, berangkat dari sana kita melakukan istilahnya identifikasi, melakukan analisis, lalu mengembangkan pengembangan. Jadi tentu kita melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kurikulum di 2018. Salah satu keluarannya adalah beberapa komponen itu didelegasikan atau didelegasikan kepada masing-masing dosen oleh prodi. Misalkan contohnya, kalau dulu yang namanya CPMK, CPL itu dosen istilahnya berinisiasi untuk menerjemahkan sendiri, membuat sendiri, menginput sendiri. Sementara kalau di kurikulum yang baru itu bersama-sama prodi mendefinisikan kalau mata kuliah X itu minimal harus ada apa CPL-nya. CPMK-nya sudah apa? Tentu kami dari sisi pengembangan informasi itu harus memprogramkan bagaimana supaya kawan-kawan itu dimudahkan. Jadi identifikasi data-data itu kalau dulu inputnya hanya di satu aplikasi, di mana ada yang namanya siap kurikulum.
Di sisi kurikulum kelemahannya itu hanya mengakomodasi data berupa kode mata kuliah, nama mata kuliah, jumlah SKS, dan semester berapa itu berlaku. Itu yang kurikulum 2018. Sebentar sebelum dijelaskan ke sana, berarti aplikasi kita ada berapa ini? Sekarang ya, ada aplikasi kurikulum.edu, kemudian aplikasi RPS itu adanya di Spot ya, sistem pembelajaran online terpadu. Dan yang ketiga apa, Prof? Tadi nanti untuk evaluasi. Ya, jadi ini nanti terintegrasi ya, terintegrasi ketiga-tiganya. Nanti untuk evaluasi kurikulum ini digunakan apabila nanti kita akan melakukan penyesuaian begitu ya. Jadi tidak hilang begitu ya data-data yang ada. Baik, silakan Prof, Pak Dr. Udin untuk menjelaskan tadi di kurikulum 2018 itu kan dosen sebetulnya sudah punya data ya. Dia sudah punya mata kuliah yang dulu itu sudah diinputkan kan sebetulnya, tapi belum lengkap ya, belum lengkap. Nah kemudian di kurikulum 2024 ini ada ada poin-poin yang harus dilengkapi juga ya. Apa itu Pak? Ya misalkan kalau misalkan saya ilustrasikan di sini untuk kurikulum yang 2024 misalkan. Oke, baik. Nah di sini ada yang namanya komponen kalau kita klik di sini, mohon izin saya customisasi dulu ya. Ini yang kurikulum 2024. Oke, baik. Nah, kalau kita klik menu case method di sini, betul, maka akan muncul 3 komponen. Oke, baik. Kriteria CPMK dan rencana tugas kolaboratif. Oke, baik. Jadi jangan dihindari ya Bapak dan Ibu, ini supaya nggak repot gitu, kliknya lainnya aja gitu. Jangan Bapak dan Ibu, kasihan nanti UPI ya. Karena dia tidak tercatat begitu sebagai IKU 7 ya. Jadi Bapak dan Ibu sebetulnya ke depan mau tidak mau harus mengambil pembelajarannya itu case method atau team based project itu untuk jenjang 1. Untuk jenjang S1 ya Bapak dan Ibu. 1 atau D4. Oke, baik. Kita masih punya D4. Oh, jadi untuk Bapak dan Ibu yang mengajar di program studi jenjang S1, Bapak dan Ibu, nanti ada 3 pilihan. Ada metodenya itu adalah metode strategi pembelajaran ya. Strategi pembelajarannya ada 3 Bapak dan Ibu, ada case method, ada team based project, dan ada lainnya. Nah Bapak dan Ibu kalau mengambil lainnya sebetulnya tidak jadi mengapa, tetapi memang ini nanti konsekuensinya adalah tidak tercatat sebagai IKU oleh kementerian begitu Prof ya. Nah, lalu kemudian kalau Bapak dan Ibu mau mengambil strategi pembelajarannya adalah case method dan team based project supaya tercatat di IKU, nah konsekuensinya adalah Bapak dan Ibu nanti akan ada tambahan ya. Ini tambahannya kalau Pak Prof Yani mengatakan dimensi ya. Ada dimensi. Kalau Prof Udin karena orang STI ini ngomongnya modul ya, bicaranya adalah modul. Jadi Bapak dan Ibu terlihat di sini ada 6 dimensi atau 6 modul. Nah, modul 1, modul 2, modul 3 atau dimensi 1, 2, 3 itu adalah default ya. Ada kan di 2018 juga ada sebetulnya begitu ya. Berhubung sekarang kita harus memilih case based method dan project based method, maka mau tidak mau nanti akan muncul 3 dimensi atau 3 modul baru, yaitu workload, kemudian kriteria penilaian sub CPMK, dan juga rancangan tugas kolaborasi. Sebentar sebelum kita melanjut ke dimensi yang keempat, kelima, keenam, kita balik lagi ya. Kita balik lagi menuju yang dimensi 1. Mau di kurikulum 18 ataupun di kurikulum 24. Mangga Pak Dr. Udin. Nah, ini Bapak dan Ibu ya. Ini kita akan coba ilustrasikan di 2018. Yang 18 ya. Oke, baik, kita klik yang 18. Nah, ini Bapak dan Ibu ada 2 kurikulum ya di mata kuliah di sini, yaitu kurikulum 18 dan kurikulum 2024. Kita coba ingin membedah nih kurikulum 2018 masuk ke RPS-nya yang tahun sekarang ini, yang semester sekarang ini seperti apa. Kita lihat yang mata kuliah apa Pak? Strategi pengembangan diri. Strategi pengembangan diri. Ini kalau diklik, ini anggap masih kosong ya. Ini. Defaultnya seperti ini ya. Seperti ini betul. Oke, defaultnya ini seperti ini. Bentuk dari kurikulum 2015 dan dulu RPS seperti ini. Oke, dulu RPS-nya seperti ini. Baik, ini bisa ditambahkan ya, atau dilengkapi ya. Nah, ini dilengkapi karena di situ ada
kelompok mata kuliahnya belum ada, Belum ada, ya. mata kuliah prasyaratnya belum ada, Ya. ini TPK-nya juga belum ada, Ya. ketuanya belum. Ini kalau kita edit seperti apa, Pak? Ya, baik, untuk mengedit itu tinggal Bapak Ibu klik tanda plus ini atau klik form sama saja. Ini dia akan muncul di sini fasilitas untuk Bapak Ibu menambahkan data. Baik. Kelompoknya apa, misalkan MKWU misalkan Ya. begitu, atau atau misalkan KM gitu ya, pokoknya Ya. KM syaratnya apa, misalkan tidak bersyarat, misalkan Tidak gitu. bersyarat. Oke. Oke. Kemudian setelah itu Semesternya, semester biasa semesternya lima juga ya. harus dirubah ya. Ya, semesternya juga harus diubah, misalkan jadi semester 5. Oke, karena memang sebelumnya Ya. tidak ya, Ya, di semester tidak. 5. Lalu di sini Kalau dosen sudah depol ya. Oh ada ya, tinggal kita pilih di sini apa namanya TPK. TPK-nya. Oke, Kita ambil TPK-nya. data dari yang database lama. Ini Tinggal di sheet aja ya, di set siapa. Misalkan saya akan masukkan Propiani, di sini tinggal Oke. klik Propiani di sini. Oke. Ada banyak Pak Yani. Ya, Oke, kemudian ketua program studi yang baru juga ya. misalkan Oke, ini baik. siapa gitu ya. Baik. Sebentar nih Pak Prof. Ini ada workload nih. Ya, 45 jam kali SKS sama dengan 180 jam. Ini Ya. apa maksudnya? Nah, begini, di Permendikbud 53 itu udah berubah. Oke. Dulu itu satu SKS itu maknanya adalah 50 menit pertemuan, Betul. kemudian 60 menit itu tugas terstruktur, Iya. 60 menit kan tugas mandiri. Iya. Gitu. Artinya satu SKS wajib ada pertemuan, satu pertemuan tuh 50 menit ya, Iya. 16 kali. 16 Nah, kali itu 50 menit, maknanya. ya. Kalau ini 45 jam per semester itu, satu SKS 45 jam per semester itu artinya bahwa kita yang penting habiskan waktu 45 jam, bisa dipadatkan gitu kan, Oke, bisa baik. kegiatan yang lain. Makanya seperti misalnya ada di kurikulum kedokteran misalnya, itu ada 2 mata kuliah A dan B, tapi tidak boleh dilaksanakan bersama-sama. Oke. Oleh karena itu dia menggunakan blok. Blok ya. Kalau kurikulum A setengah semester habiskan gitu kan, pertemuannya terserah 2 kali pertemuan, 3 kali pertemuan, yang penting pokoknya baik. habis. Kemudian mata kuliah B baru setelah UTS. Baik. Jadi itu maknanya. Jadi kita bisa habiskan. Ada pertanyaan, bisa nggak dua minggu atau 1, ya silakan, tapi nggak bisa tidur kan gitu. Oke, baik. Kalau begitu berarti ini workload ini berubah ya. Berubah yang tadinya satu SKS itu dibagi ke dalam 3 ya, 3 komponen. 50 menit itu adalah tatap muka, 60 menit itu adalah belajar terstruktur, lalu kemudian 60 menit lagi adalah pengerjaan belajar mandiri ya. Kali 16 minggu. Kali 16 minggu. Ya. Kalau sekarang enggak ya. Enggak, menjadi satu SKS itu adalah 45 jam. Begitu ya. Ya, Jadi kalau per semester. begitu ya. Jadi kalau sekarang ada 3 SKS berarti 3 kali 45 jam menjadi 135 180 jam. Kalau 4 SKS 180 jam. Oh, ini kalau 4 SKS ya, ini 4 SKS. Oh ya, ini kalau 4 SKS berarti 4 dikali 45, jadi ada 180 jam, begitu ya. Kita lanjut Pak Dr. Udin, ini kesimpan. Ya, disimpan. Nah, ini sudah selesai ya. Kemudian kita berlanjut ke dimensi kedua, yaitu deskripsi mata kuliah ya. Bisa klik selanjutnya atau diklik deskripsi mata kuliah ya, tombol di atas. Nah, ini defaultnya masih kosong ya. Betul. Karena memang di RPS-nya tidak ada yang kurikulum 2018. Ya. Jadi mau tidak mau ini kita harus mengisikan. Ya. Ya. Nah, ini cara mengisikannya gimana? Ya. Deskripsi mata kuliah itu sudah ada ya. Jadi tinggal kalau ada, saya pikir sudah ada. Harus ada. Nah, lalu kemudian dikopikan ke sini saja. Iya. Baik, komponen berikutnya nih ada deskripsi umum langkah pembelajaran. Nah. Ini ada belum di RPS yang Belum 2018? ada. Oh, tidak ada. Berarti ini baru. Baru. Oke, berarti kita harus membuatnya nih. Nah, ini komponennya apa? Komponen itu adalah menjelaskan tentang rencana secara umum tentang satu semester itu. Oke. Misalnya
saya satu semesternya akan dibagi dua. Setengah semester akan menggunakan teori, setengah semester adalah dengan menggunakan misalnya case method gitu ya. Nah itu dirancang oleh kita. Tapi dalam bentuk ya perkataannya 100 kata aja gitu. 100 kata ya. Ini berarti ini adalah sebetulnya langkah-langkah umum saja ya. Umum aja. Bahwa misalnya Bapak dan Ibu dalam satu semester dibagi dua gitu ya. Baik, berikutnya nih ada hasil belajar yang dapat diperagakan atau ditunjukkan dengan bukti di akhir perkuliahan. Ini yang dimaksud workload tadi? Bukan. Capstone. Oh, caption ya. Jadi ada istilah baru lagi nih, caption. Apa itu caption, Pak? Maksudnya itu adalah puncak dari kompetensi dari mata kuliah itu. Wujudnya apa, bentuknya. Kalau misalnya Prof Yani nih dari program studi geografi ya, ada satu mata kuliah apa, Prof? Misalnya telah kurikulum. Telah kurikulum, berarti nanti dalam satu semester ini mahasiswa sudah bisa apa, begitu ya? Di akhir itu. Contohnya bisa apa? Saya menugaskan mahasiswa itu dalam mata kuliah saya itu adalah membuat desain kurikulum naskah akademik. Berarti ini adalah project based learning ya? Iya, project based karena ada project yang jadi nanti hasil akhirnya adalah dia bisa mengembangkan dokumen kurikulum begitu ya. Ya bukan hanya produk ya. Contohnya teman-teman mesti mahasiswa dari olahraga. Ya berarti capsule-nya dia bisa main voli kan gitu kan misalnya dia bisa mempertontonkan gerak misalnya karate atau apa ya. Itu tunjukkan disebutkan. Jadi tidak hanya produk ya. Tidak. Tergantung prodinya apa. Mata kuliahnya apa. Baik. Topik mata kuliahnya apa. Baik. Kita kembali ke sini Pak Dr. Udin, bukan Prof Yani. Ini kan deponya masih kosong. Kemudian strateginya harus dipilih salah satunya ya. Salah satu. Ini diharapkan jangan lainnya ya Bapak dan Ibu. Kenapa? Karena kalau lainnya ini kita kembali ke kurikulum lama lagi ya. Nah, sedangkan kita tadi di awal Prof Yani mengatakan bahwa kita UPI ingin mengarah kepada universitas yang ikunya tinggi lah. Ikunya tinggi gitu ya. Maka diharapkan Bapak dan Ibu memilihnya case method atau team based project. Ini kalau kita pilih salah satunya apa ini? Tadi udah dikopikan ya, sudah diisi semua. Kita pilih misalnya case method ya. Simpan. Nama ini sebenarnya kan ada kan banyak juga metode atau strategi. Jadi setiap ini kan hanya dua. Yang kecenderungan case method itu kan ya pokoknya diskusi yang tidak melahirkan sebuah produk tetapi gagasannya bagus selama ya kita kelompokkan aja sebagai case method. Tapi kalau kegiatan pembelajaran walaupun tidak persis dengan sintaknya team based project ya tapi menghasilkan sesuatu ya silakan dikelompokkan sebagai jadi serupa lah ya serupa case method serupa dengan team project. Kalau kita sudah mengisikan semua ini kita pilih salah satu strategi pembelajarannya kita simpan. Nah ini Bapak dan Ibu diarahkan ke dalam 6 dimensi ya atau 3 dimensi yang lainnya. Ada workload, ada kriteria penilaian dan ada rancangan tugas kolaboratif ya. Ini kalau diisikan kita ke bawah Pak Dr. Udin. Nah ini Bapak dan Ibu sebetulnya ini sudah terisi sih CPL-nya ya. Jadi kalau yang belum terisi ini ditambahkan satu-satu Bapak dan Ibu ya. Jadi CPL-nya itu sebetulnya kalau kurikulumnya sudah ada di kurikulum udah ada ya CPL-nya, tinggal copy paste ke sini saja. Ke satu-satu ya Bapak dan Ibu coba kita tambahkan CPL. Nah, ini nanti simpan begitu ya. Begitupun juga CPMK ya. Nah, ini CPMK ini dibuat oleh dosen ya sebetulnya. Dibuat oleh dosen, CPMK-nya apa gitu ya Bapak dan Ibu. Ini CPMK ini kalau kita tambah baru Pak Dr. Udin kita klik tambah. Nah ini ditambahkan. Berarti ini tidak ada keterkaitan dengan Tidak ada kalau CPMK. Belum ada ya, belum ada keterkaitan. Kecuali sub CPMK. Kita coba simpan nanti ya. Nah kalau kita lanjut ke sub CPMK. Nah ini sub CPMK kalau kita nambah satu Bapak dan Ibu, ini kita klik tambah. Ini ada CPMK-nya di atas ya. Bapak dan Ibu harus memilih CPMK mana yang diinginkan begitu ya. Ini ada keterkaitan berarti ya antara sub CPMK dengan CPMK. Kita simpan misalnya. Baik. Baik, kalau boleh saya bertanya ini Prof Yani, Pak Dr. Udin, ini kan sudah lengkap nih. Kalau coba punten ke atas. Bukan ke. Ini kan CPL itu ada di kurikulum. CPMK itu dibuat oleh dosen.
merujuk kepada CPL, ya kan? Nah, baru kemudian ada sub CPMK. Sub CPMK itu merujuk kepada CPMK, begitu ya. Oke, baik. Ini sudah terisi semua, Bapak dan Ibu. Lalu kemudian materi perkuliahan ini apakah harus diisi 16 kali atau hanya berapa kali? Jadi materi perkuliahan ini tidak mesti harus diisi 16 kali ya. Kalau memang ini materi ini misalnya bisa diselesaikan dalam 2 pertemuan, 3 pertemuan begitu ya. Jadi tidak 12. Jadi misalkan satu pertemuan acuannya 2 CPMK juga bisa, gitu bisa. Ya. Oke. Atau sebaliknya misalkan ya. 3 pertemuan 1 CPMK misalkan. Bisa begitu. Baik. Coba kita lanjut ke bawah. Nah, ini referensi juga nambah satu-satu ya, seperti biasa. Oke. Kita lanjutkan Pak Dr. Udin. Klik. Oke, lalu kemudian kita udah misi ke rencana pembelajaran. Ini diisi 16 kali ya. 16 kali. Kenapa 16 kali nih? Untuk kepentingan supaya EBK-nya dibayar sebanyak 16 kali. Oke, jadi Bapak dan Ibu, ini karena kita masih menganut peraturan rektor nomor berapa ini? 007 tahun 2022. 007 tahun 2002. Jadi dasar pembayaran IBK atau dasar IBK bagi dosen itu adanya di bahwa dosen melaksanakan pertemuan sebanyak 16 kali, sebanyak 16 kali begitu ya. Oke, jadi ini Bapak dan Ibu harus diisi ya 16 kali. Coba kita cek satu persatu aja. Kita isi dari nah, ini kalau mau kita isi misalnya ini pertemuan kedua ya. Ini kita CPMK-nya yang mana? Mengacu ke sub CPMK yang mana begitu ya. Mau yang digunakan untuk yang satu atau yang kedua. Oke. Kemudian indikatornya apa gitu ya? Mahasiswa bisa apa gitu ya? Oke, baik. Ya. Terus materi perkuliahan juga terhubung dengan materi perkuliahan yang sudah di-input. Oke, tinggal dipilih ya. Oke, kemudian ya ini asesmen ini harus ada ya. Harus diisikan ya Pak Prof. Yani ya, tiap pertemuan. Pertemuan. Ini dalam rangka mendukung OBE ya. Oke, ini harus ada. Oke. Klik ya, kita pilih ya. Bagusnya sih setiap 6 atau 16 kali pertemuan itu variasi ya. Variasi bagusnya baik. Kemudian nih bobotnya ini berapa misalnya gitu ya? 50. Oke, 50 ya. Oke, baik. 50% ya berarti. 50%. Bentuk dan metode pembelajaran. Nah, ini kan ada sinkronus. Kalau tadi itu adalah strategi pembelajaran, kalau di sini sekarang metode pembelajaran ya pada dia. Oke, kemudian lebih baik ya tatap muka atau tatap maya ya. Kemudian asinkronus juga sama. Oke, waktu jamnya ini kita isikan apa? Jam saja. Jadi misalkan 2 jam. 2 jam. 3 jam misalkan. 3 jam ya. Memang kalau 3 SKS ya 2,5 jam ya sebetulnya. Bisa aja jadi 2,5 jam sebetulnya. Tapi nanti berimbas juga ya kepada workload. Oke, baik. Kita simpan saja misalnya 3 jam ya. Kemudian referensinya ini bisa kita pilih ya, sudah ada tersedia. Kemudian tanggal seperti biasa ya. Oke. Waktu akses di sini. Ya, ini adalah untuk jadwal pertemuannya ya. Oke, klik simpan. Nah, ini harus diselesaikan ya, Pak Nasaruddin. Ini sampai dengan 16. Anggaplah ini sudah 16 nih. Berubah selanjutnya apa? Workload ya. Workload ini adalah perhitungan beban belajar mahasiswa. Oke, jadi workload gimana? Beban belajar dan penilaian. Ini ada komponen. Oh iya, beban belajar dan penilaian. Baik, Bapak dan Ibu, setelah 90 jam tadi ya untuk 2 SKS. Ini hanya simulasi saja Bapak dan Ibu. Jadi terlihat di sini ada 2 komponen, yaitu ada 2 aspek, yaitu pembelajaran dan penilaian ya. Untuk pembelajaran itu ada 3 aktivitas, yaitu perkuliahan, itu biasa ya Bapak dan Ibu perkuliahannya. Lalu kemudian, nah ini ada 2 hal nih, ada pembelajaran berbasis proyek dan ada diskusi pembelajaran berbasis kasus ya, case method. Sebetulnya Bapak dan Ibu, ini tidak harus diisi dua-duanya. Kalau ini diisi dua-duanya sebagai contoh aja ya, karena Pak Dr. Udin hanya mencoba saja begitu ya. Jadi kalau Bapak dan Ibu menetapkan di awal strategi pembelajarannya itu adalah pembelajaran berbasis proyek ya, team based project, maka yang diisi yang bagian pembelajaran berbasis proyek. Yang diskusi di bawah
nolkan. No, jangan pakai strip nanti. Jangan pakai strip ya, dinolkan saja. Kalau lihat Bapak dan Ibu, ini karena kita strategi pembelajaran adalah berbasis proyek, maka yang diisi adalah berbasis proyek. Nah, lihat Bapak dan Ibu, tabel ke sampingnya ada sinkronus, asinkronus, dan persiapan belajar. Nah, ini komponen-komponen ini dihitung juga jamnya ya. Workload-nya dihitung juga. Misalnya sinkronus. Berarti sinkronus ini Pak Dr. Udin itu adalah tatap muka atau tatap maya. Gitu ya. Sinkronus itu adalah tatap muka atau tatap maya. Ini ada 4 kali 120 menit. Berarti 4 ini adalah 4 pertemuan ya. 4 pertemuan kemudian dikali 120 menit itu ada 2 jam. Baik, lihat Bapak dan Ibu, di sini ada 4 kali 120 menit ya, sama dengan 480 menit. Nah, artinya Pak Dr. Udin ini menyelenggarakan sinkronusnya 4 kali dikali setiap pertemuannya 2 jam ya. Meskipun tadi ya bahwa ini adalah 2 SKS, berarti 2 kali 50 sebetulnya, berarti 100 menit ya seharusnya, tapi ada 20 menit tambahan ya. Sebetulnya itu silahkan saja selama ketersediaan ruangannya nanti ada, kalau tatap muka langsung, mahasiswa bersedia, begitu kan? Nah, kalau misalnya tatap maya ya mau tidak mau ya 2 jam itu terlaksana, begitu kan? Nah, ini udah dihitung jadi 480. Asinkronus ini adalah dia belajar menggunakan mandiri atau kelompok. Ya. Mengerjakan tugas, mengerjakan proyek itu. Berarti harus ada panduannya ya. Di tiap ini panduannya nanti di rancangan tugas kolaboratif. Baik ya. Gitu. Baik. Jadi ini asinkronus ini Bapak dan Ibu, ini adalah belajar di luar dari tatap muka tatap maya tadi. Bentuknya bisa jadi mandiri atau bisa jadi kolaboratif ya. Dan ini nanti akan dipandunya di rancangan tugas begitu ya. Ini asinkronusnya 5 kali ya. 5 kali. Kemudian persiapan belajar juga dihitung juga ya. Dihitung. Contohnya seperti apa? Misalnya menyediakan PPT, dia cari referensi. Berarti membuat PPT juga dihitung. Ini kalau ditotalin untuk perkuliahan berarti 34 jam ya. Kemudian karena berbasis proyek, berarti pertemuannya 4 kali ada ya. Sinkronusnya, asinkronusnya 4 kali. Kemudian persiapan mahasiswa juga dihitung ya, 6 kali 30 menit begitu ya. Ada total 15 jam. Nah, ini diskusinya tidak ada. Jadi untuk komponen pembelajaran dia sudah menyelesaikan sebanyak 49 jam. Dari total yang harus dia tempuh itu 90 jam. Nah, maka sisanya ada di bagian penilaian ya. Di penilaian ini kalau dia aktif kuliah gitu ya, mengikuti perkuliahan berarti dihitung juga gitu ya. Sinkronusnya berapa itu mah kita untuk mengisi menit berapa menitnya, mengisi kali berapa kalinya itu diserahkan kepada dosen ya. Yang penting workload-nya terpenuhi. Tapi harus diingat juga, walaupun dia bentuknya workload begini, tetap pertemuannya jadi 16 kali ya. Karena itu maksudnya yang 16 kali ini adalah mungkin di BAP-nya ya. Di BAP, di monitoring yang ada di supportnya harus tetap 16 kali. Walaupun nanti pelaksanaannya menggunakan RPS ini. Begitu ya. Karena ya tadi ya. Baik. Ke bawah. Ini karena sifat pembelajaran metodenya mengerjakan proyek, maka pengerjaan proyeknya menjadi besar komponennya. Sebesar 27 jam. Baik, karena ini memang pembelajaran berbasis proyek ya. Proyeknya jadi besar. Baik. Ke bawah, Pak Ali. Ini jumlah workload-nya masih udah 90 jam ya. Udah 90 jam. Jadi udah sesuai, Tidak sesuai kenapa? Karena harus 90. Harus 90 pas. Enggak boleh kurang, enggak boleh lebih. Kalau lebih boleh, tapi jangan kurang. Jadi kalau pas lebih baru ya katakan boleh, tapi tidak sesuai kalau lebih. Dia harus pas 90 menit ya. Kalau kurang jangan gitu ya. Sebetulnya sesuai tidak sesuai nggak jadi masalah. Nggak masalah. Tapi kalau workload-nya kurang gimana?
Nah itu kalau penyaluran berarti kan kita tanyakan penilaiannya berarti belum sampai. Baik. Jadi kuncinya adalah tugas pokoknya belum terpenuhi. Baik ya. Kalau yang tadi workloadnya lebih, berarti itu mah tambahan tambahan bonus ya. Baik, kita lanjut Pak Udin. Selanjutnya kita tinggal klik selanjutnya di sini. Oke, nah ini adalah kriteria penilaian sub CPMK ya. CPMK-nya tadi sudah kita tentukan, kemudian muncul di sini. Oke, baik. Nah, jadi taksonomi itu maksudnya adalah taksonomi dari Bloom ya. Berarti di isinya 1 sampai 6 begitu ya. Ini hanya contoh aja ya. 1 sampai 6. Kalau mahasiswa mampu memahami, berarti ini taksonomi 1 begitu ya. Tapi ada juga yang pendapat ini kan tidak semuanya kognitif. Ada bagaimana kalau memang pembelajarannya itu adalah yang psikomotor gitu ya. Nah, silakan ditulis aja, tapi nanti dijelaskan, ditanggungjawabkan bahwa yang dimaksud yang 4 ini adalah maksudnya 4 dalam kriteria psikomotor gitu. Itu di mana? Bisa sama di kolom taksonomi itu. Oh, bisa dituliskan? Itu taksonomi kan 1, 2 tidak ada, tapi kita tidak menetapkan ini kognitif atau psikomotornya enggak gitu. Silakan ditulis aja gitu ya, sesuai dengan yang diharapkan. Kita kan susah kan ya untuk bisa menentukan dua-duanya kan gitu ya. Bagusnya dua-duanya, tapi kan cukup dengan ini aja, memberi petunjuk bahwa levelnya itu sudah kita ketahui, oh ini levelnya sekian. Baik ya. Terus kemudian itu ada CPL 1, 2, 3 itu apa maksudnya? Itu kan CPL 1 sampai 5 itu kan sudah ada ditetapkan ya di aplikasi kurikulum kan, sebagai amanah terhadap mata kuliah itu kan sebagai amanahnya kan. Nah, gitu. Jadi CPL 1 sampai 5 itu sudah ada di sudah ada. Karena ini berhubung ini kurikulum 2018 kan. Jadi bisa menentukan sendiri. Kalau kurikulum 2024 ini itu sudah otomatis. Otomatis. Kalau kita mengisikan CPL-nya berapa itu sudah otomatis kesininya ada berapa. Karena itu sudah dientrikan sejak mereka input kurikulum di aplikasi. Jadi kalau di kurikulumnya ada CPL-nya 6, maka di sini juga 6 begitu. Otomatis begitu ya. Berhubung ini adalah 2018 jadi didepolkan 5 begitu ya. Baik. Ini teknik dosen diberi pilihan sendiri untuk menentukan yang mana yang dia nyambung ke sana. Ini ada persentase, ini maksudnya apa ini? Itu untuk persentase itu pertama hati-hati ya, karena kita ingin mengejar IQ 7, maka CPMK yang mengandung kegiatan proyek atau case method itu hendaknya dibesarkan Pak Kadi. Misalkan 50. Enggak, ini yang dibobot. Bobot ini sebenarnya di aplikasi itu sudah terhitung secara otomatis Pak Dedi. Jadi sudah ada kesininya ya. Langsung. Ketika kita mengisi di bagian dimensi 3 itu mereka sudah mendefinisikan nantinya bahwa CPMK ini berapa nilainya, secara otomatis akan muncul tidak usah diketik gitu. Jadi bobot ini tidak diisikan manual, tidak bisa sudah ada ya. Tapi itu yang 70 sama 55-nya? Nah itu harus itu diisi kalau ini persentase dari keseluruhan mahasiswa mendapat nilai sekurang-kurangnya. Ini ini supaya saya penjelasan supaya semua pemahaman. Awalnya kriteria pencapaian itu ditulis secara deskripsi kata-kata. Tetapi nanti pada waktu evaluasi kurikulum kan susah ditarik. Gitu. Oleh karena itu dimunculkan 70 dan 50 sebagai bagian kriteria CPMK penilaian. Nanti akan dibandingkan pada waktu mengembangkan aplikasi evaluasi kurikulum. Baik, ini kepentingannya untuk nanti juga ya. Evaluasi kurikulum. Makanya agak ribetnya di sini karena kalau memang belum paham maksud dan tujuannya memang untuk ngapain juga gitu seperti ini. Tapi kalau dalam skema berpikir untuk membuat 3 aplikasi itu terintegrasi, maka dipertimbangkan aplikasi kurikulumnya, RPS-nya, evaluasinya kan nanti terintegrasi ya. Baik. Ini kalau sudah selesai diklik selesai ya di bawah. Klik simpan ya.
Nah, ini udah semua ya? Ya. Oh, satu lagi ada rancangan tugas kolaboratif. Iya. Nah, ini yang tadi kita sebutkan ya, Ya. bahwa tugasnya apa, ini ada di Di sini. sini Gitu, tugasnya. diklik ya. Nah, ini kalau kita mau nambah gimana nih? Ya, Form. tinggal klik form di sini, Ya. lalu kita tentukan tugasnya apa saja. Oke. Kemudian kan sudah jelas tim based project, lalu ini jamnya, totalnya, ini bobot penilaiannya. Kemudian Oke. di sini sub CPMK-nya berapa. Iya. Itu artinya rancangan tugas kolaboratifnya bisa lebih dari satu. Berarti tugasnya bisa lebih daripada satu. Ya, ini kan kolaboratif karena memang ini adalah team based Team based project, project, ya. tugasnya gitu. Dan tugasnya bisa lebih dari satu. Ya, Oke. ini bisa ditentukan pada sejumlah CPMK yang Oke, kalau semuanya CPMK-nya masing-masing mau ada tugas, berarti bisa di sini ya. Ya, bisa semua. Oke, tapi kalau hanya satu juga nggak jadi masalah, begitu ya. Oke. Barangkali Ke ke depan bawah. juga ketika kita CPMK-nya ditentukan, nanti bobot penilaiannya pun Langsung sudah muncul. Oke, ya. baik. Karena di situ akan ukuran ketika ke proses penilaian IQ7 Ya. itu akan melihat dari kolaboratifnya berapa, dia langsung dirujuk ke bobot penilaian. Oke. Kalau kurang dari 50 berarti langsung ngedrop tidak ikut 7. Oke, jadi bobot penilaiannya itu tidak harus memenuhi kriteria misalkan. Oke, bobot penilaian itu untuk satu tugas itu satu kalau mata kuliah. satu mata kuliah itu Keseluruhan keseluruhan bobotnya harus berapa? minimal 50. Minimal 50. Untuk satu mata kuliah ada tugas kolaboratif itu minimal 50. Ya. Jadi kalau misalnya ada 2 tugas itu dibagi. Enggak, pokoknya itu total aja. Jadi gabungan dari 2 tugas itu beralih ya. Gitu. Oke, gabungan dari 2 tugas. Jadi kalau yang satu bobotnya 30, yang satu 30 berarti ada 30 60 Nah, itu. Udah masuk IQ itu. udah masuk IQ begitu ya. Oke, baik. Oke, kita ke bawah ini Selanjutnya ada deskripsi langkah-langkahnya. tugas, ya. langkah-langkah tugasnya, rincian luar yang dihasilkan di sini, Oke, baik. indikator dan kriteria buat penilaian. Ini untuk masing-masing tugas ya. Ya, Semua tugas nanti. tiap tugas itu. Oke, kita misalnya simpan ini. Ya. Oke, kita mau nambah tugas lagi nggak ada, nggak bisa. Klik dari form ini, dari form. Form ini coba Dari form, diklik. klik lagi. Jadi silakan tinggal tambahkan oleh kita. Jadi ini sama dengan menambahkan, Pak. Oh, ada di mana? Di bawah Di ini. sini Pak, tinggal kita enter di sini, tambahkan. Tugas apa? Oke. Misalkan satu apa? Ini. Ya, silakan. Yang ini kan? Satu ini, Ini ya. misalkan ini. Dua ini. Oh, oke, ditambahkan di bawah ya. Dan Sebenarnya bobotnya juga tadi ya. Tugas itu yang akan muncul memang harusnya relevan dengan rencana kita di capstone di Oke, atas gitu kan. baik ya. Oke. Gitu kan. Jadi ini adalah rancangan tugas ini semuanya ada di sini ya. Ya, Jadi tugasnya itu kalau Bapak Ibu mau ada 5 tugas berarti 5 ditulis di sini Ya, begitu ya, ya. Dan bobotnya adalah minimal 50 keseluruhan itu. Ya, Oke, dan baru itu termasuk dihitung bahwa kita sudah masuk IQ 7. Tujuh. Oke, baik. Sebagai Selesai. Sudah. Selesai. Saya sampaikan bahwa ini kita memang belajar roadshow ya. Jadi yang dimensi 1, 2, 3 memang itu berbasis apa yang telah kita lakukan. Oke. Kemudian dari workload, kemudian kriteria penilaian, kami juga studi banding dengan sejumlah perguruan tinggi. Kemudian untuk rancangan tugas berkolaboratif, sebenarnya itu kami perhatikan dari beberapa presentasi dari para pengembang kurikulum yang di pusat gitu ya. baik. Saya tidak sebutkan namanya. Beliau adalah tokoh yang memang selalu melakukan training termasuk bagaimana cara supaya si mata kuliah itu terhitung sebagai IQ 7 formatnya. Oke. Nah, baik. kemudian berat banget sebenarnya ya, memang sudah dari awal kami sampaikan bahwa ketika kita mengambil mata kuliah dengan case method team based project ini IQ 6 itu akan berat isiannya, tapi sebagai pertanggungjawab akademik memang harus terpenuhi gitu untuk itu. Baik, Ya, baik. gitu. Ini yang kita mengisi secara manual kurikulum 2018 ya. Kalau kita melihat yang kurikulum 2024 itu sudah otomatis ya. Ya, Ya, yang otomatis mungkin hanya beberapa aja. Ya, maksudnya identitas mata kuliah itu sudah ada, tinggal dilengkapi. Ya. Oke, kemudian deskripsi mata kuliah Ada. sudah ada karena sudah diinputkan oleh program studi Iya, di iya, aplikasi kurikulum, sudah ada. Kemudian rencana pembelajaran ini yang harus diuraikan, Iya, ya kan, diuraikan kembali Iya. begitu ya.
Dan hanya 1 kali, nanti semester berikutnya ditinggal ditarik. Sebentar. Ini yang 2024 itu kan ada deskripsi, ada CPL, CPMK itu otomatis atau harus diisi juga? Otomatis. Otomatis kalau yang 2024 karena memang sudah diinputkan di aplikasi kurikulum sudah ada ya. Hanya memang tugasnya adalah yang dimensi ketiga, keempat, kelima, keenam itu adalah mendetailkan begitu ya, mendetailkan masing-masing daripada dimensi ini begitu ya. Dan sekarang ini ada pertanyaan nih Prof. Ini kenapa saya ngajar misalnya satu mata kuliah itu ada 2 sampai 3 kelas misalnya. Nah, ini kan RPS-nya masa harus satu-satu. Ya kan? Kan nggak kayak yang RPS atau sport terdahulu ya. Itu kita buat satu itu bisa di-copy gitu ya, bisa diambil lah maksudnya. Nah, ini kenapa yang sekarang belum bisa? Nah, sekarang kenapa belum bisa? Sebetulnya menunya sudah ada, cuman belum kita munculkan karena untuk menjamin bahwa yang versi pertamanya, yang masternya ini sudah terpenuhi semuanya. Kenapa kami belum munculkan? Khawatirnya RPS utamanya belum selesai, sudah disinkronkan atau ditarik di cloning ke kelas berikutnya. Kelas yang lain. Padahal yang satu yang masternya pun belum lengkap. Nanti akan jadi repot. Kenapa? Dikerjakan lagi satu-satu lagi diisikan. Baik. Jadi kalau sekarang nih, yang semester sekarang ini kita punya 2 atau 3 kelas, sebaiknya dilengkapi dulu ya. Yang satu itu dilengkapi dulu semuanya. Jadi yang kedua, yang mata kuliah yang kedua dan yang ketiga misalnya ada 3 kelas, Bapak dan Ibu jangan terburu-buru ya. Jangan dulu diisi lagi. Jangan dulu diisi lah. Selama 1 bulan ini ya. Jangan 1 bulan, 2 mingguan. 2 bulan kan datanya ditarik IBK di 2 mingguan. 2 minggu. 2 minggu bukan 2 bulan, 2 mingguan. 2 minggu. Jadi Bapak dan Ibu ini kalau punya 3 kelas atau lebih gitu. atau lebih karena begitu. Kalau MKWU kan mungkin sebetulnya jangan khawatir ya, ada menu kopi itu ada. Seperti yang semester kemarin ada tuh, tinggal ambil RPS selesai. Kenapa yang sekarang tidak ada? Karena khawatir Bapak dan Ibu nanti yang satu belum lengkap sudah dipakai ke kelas yang berikutnya begitu. Jadi strateginya lebih baik kalau punya 2 atau 3 lebih kelas itu, satu selesaikan. Berapa lama waktunya? Kurang lebih di minggu ketiga itu sudah bisa digunakan. Ke minggu ketiga itu harus sudah bisa dipakai atau di-cloning atau direplikasi ke kelas berikutnya. Karena ini berkaitan juga dengan IBK nantinya ya. Jadi kalau yang sekarang jangan dulu khawatir Bapak dan Ibu, karena kita masih berproses begitu ya. Jadi yang satu kelas itu disempurnakan begitu ya. Nanti kalau sudah sempurna, waktunya mungkin 3 minggu ya, itu maksimal. Kenapa? Karena minggu keempat data ditarik untuk penghitungan IBK. Jadi Bapak dan Ibu nanti selesaikan yang satu, minggu kedua mudah-mudahan selesai, baru menu itu akan akan dikeluarkan oleh Pak Dr. Udin ini minggu kedua atau ketiga? Targetnya kita di minggu maksimal di minggu ketiga, tapi kalau sudah selesai di minggu kedua kita bisa tayangkan. Jadi mudah-mudahan di minggu kedua ya. Tapi kan sebetulnya jaminan bahwa data itu sudah lengkap yang pertama. Jadi nanti kita akan melakukan analisis. Hari ini pun kita sudah melakukan analisis sejak awal. Berapa banyak sudah mengisi, berapa persen keterisiannya. Baik. Jadi Pak DSTI sudah menganalisis sampai dengan hari keberapa ini perkuliahan? Hari ketiga ya. Hari ketiga itu sudah menganalisis mana dosen-dosen yang sudah menginput, yang belum sudah ada datanya sebetulnya ya. Harapan DSTI ini dosen-dosen bisa menyelesaikannya begitu ya. Dengan asumsi misalnya 2 minggu itu selesai, nanti Pak Dr. Udin bisa mengeluarkan menu untuk replikasi ya ke kelas yang lain begitu ya, dan dibalikan lagi ke dosennya begitu ya. Mudah-mudahan sudah terisi semuanya. Karena ini berkaitan juga dengan indeks kinerja UPI begitu ya. Baik. Ada kalau kasus PKKA atau MKU kan dosennya berbeda, bisa lah Pak Dokter ya? Bisa gitu. Jadi misalnya ada saya mata kuliah saya itu kan yang PKK yang KDK itu adalah kurikulum dan pembelajaran. Baik. Itu ada mata kuliah yang istilahnya apa, MKU atau apa sekarang? MKWU. Kalau kurikulum pembelajaran itu namanya PKDK. Jadi semua dosen mengajar mata kuliah yang sama di kelas yang berbeda. Itu bisa ditarik juga. Jadi ini
berarti apa ya, bagusnya dikelola oleh prodi ya? Ya. Untuk Koordinator. Oleh koordinator. oleh koordinator. Jadi koordinator tidak ada koordinator. prodi MKA atau MKWU. Oke, baik. Jadi koordinator membuat terlebih dahulu satu Ya, utuh. master, ya. Untuk jadi nanti dosen yang mengajar mata kuliah yang sama Ya. akan ada pilihan untuk mengambil begitu Ya, ya. Oke, tapi RPS-nya aja ya. RPS aja. Kalau materi-materi yang lain enggak ya. Ya, kembali. Oke, baik. Ya. Baik. Ada lagi, Pak? Cukup barangkali. Cukup ya? Oke, baik. Baik, kalau cukup Bapak dan Ibu, demikian pembahasan kita terkait dengan pengisian RPS. Sebetulnya tadi apa yang disampaikan oleh Prof. Yani sebagai Kepala Divisi Pengembangan Kurikulum dan Program Pendidikan, dan juga Pak Dr. Saripudin sebagai Kepala Divisi Pengembangan Sistem Informasi di Direktorat Sistem dan Teknologi Informasi, bahwa sebetulnya ini adalah untuk kebaikan UPI ya. Bukan apa-apa ya. Ini adalah kebaikan UPI, supaya UPI terhitung IKU juga, supaya UPI berkembang menjadi internasional begitu ya. Memenuhi ketentuan permen. Memenuhi ketentuan permen dan juga mungkin tertib semuanya ya. Dan IBK. Begitu Bapak dan Ibu. Saya pikir pengisian ini tidak sulit ya kalau dicoba, dipahami begitu. Kemudian ya, kalau ada kesalahan jangan khawatir ya Pak Udin ya, dia bisa diperbaiki begitu ya. Oke, baik. Baik Bapak dan Ibu, ada yang disampaikan Prof. Yani? Ya, mohon bersabar saja. Ini hanya pada awal, nanti setelah ini selesai semester berikutnya itu tinggal tarik saja. Baik, hanya di awal saja ya. Pak Dr. Saripudin. Baik, terima kasih atas kesabarannya Bapak Ibu semua untuk mengisi RPS ini. Tentu aplikasi yang kita kembangkan jauh dari kata sempurna. Kami membutuhkan masukan dan saran dari Bapak semuanya, dan jika ada kendala atau masalah terkait pada pemanfaatan aplikasi, Bapak Ibu boleh mengontak saya secara direct melalui WhatsApp pribadi gitu. Dan tentu disampaikan permasalahannya apa, lalu di capture kalau bisa layarnya itu yang mana errornya kalau misalkan ada error. Baik. Karena ini aplikasi pasti ada ya, celah untuk perbaikan ya. Oke, baik Bapak dan Ibu, ini Pak Dr. Saripudin, Prof. Yani ini, waduh repot sekali ini ya. Sebetulnya ini bukan keinginan Prof. Yani dan Pak Saripudin juga ya. Ini adalah keinginan bersama sebetulnya tadi ya, untuk UPI yang lebih baik begitu. Baik Bapak dan Ibu semuanya, demikian pembahasan kita terkait dengan pengisian rencana pembelajaran semester di aplikasi Sistem Pembelajaran Online Terpadu. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu bisa menyelesaikannya dengan sebaik-baiknya ya Prof ya. Lalu kemudian setelah itu Bapak dan Ibu bisa beraktivitas yang lainnya, menyelesaikan aktivitas-aktivitas yang lainnya. Demikian Bapak dan Ibu, saya undur diri dari acara sekarang ini. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang tidak berkenan. Tidak lain adalah ini untuk UPI ke depan ya Bapak dan Ibu, menjadi lebih baik ya. Demikian kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.